Baik, saya Alvina Widya Prasetyo yang akan menjelaskan mengenai konteks penelitian yang akan diteliti pada penelitian kali ini. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah utama di Indonesia, yaitu dengan 25,9 juta penduduk miskin pada Maret 2024. Faktor penyebabnya meliputi ketidakseimbangan lapangan kerja, rendahnya pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya produktivitas. Di Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk miskin fluktuatif naik dari 118,51 ribu pada tahun 2019 menjadi 125,53 ribu pada tahun 2021 akibat pandemi, turun lagi menjadi 113,63 ribu pada tahun 2022, lalu sedikit naik ke 115,86 ribu pada tahun 2023 kemarin. Dalam Islam, zakat adalah solusi utama untuk mengatasi kemiskinan. Zakat produktif membantu mustahik menjadi mandiri melalui modal usaha. Anu Kerlazisnu MBC Kertosono mengelola zakat untuk mengembangkan UMKM, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif dalam mengembangkan UMKM di Kertosono. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan program tasarruf zakat produktif NU Care MWC Lazisnu Kecamatan Kertosono. Yang kedua, bagaimana NU Care MWC Lazisnu Kecamatan Kertosono menyalurkan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Berdasarkan fokus penelitian yang telah saya sebutkan tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program tasarruf zakat produktif NU Care MWC Lazisnu Kecamatan Kertosono, untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perkembangan UMKM di NU Care MWC Lazisnu Kecamatan Kertosono. Pengertian zakat sendiri adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Adapun dasar-dasar hukum zakat yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 110, yang kedua At-Taubah ayat 71, dan yang ketiga At-Taubah ayat 103. Adapun tujuan zakat yaitu yang pertama mengangkat derajat orang miskin, yang kedua membantu ibnu sabil dan mustahik, yang ketiga menumbuhkan rasa persaudaraan, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat zakat. Secara agama, manfaatnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua menggandakan pahala, yang ketiga menghapus dosa. Lalu adapun yang dari segi akhlak yaitu memotivasi sikap agar tidak egois, lalu menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan, yang ketiga memurnikan akhlak. Lalu yang terakhir dari segi sosial yaitu dapat membantu kebutuhan orang miskin, lalu meningkatkan kualitas hidup komunitas, lalu mengurangi iri dan malu, serta meningkatkan standar hidup pemberi zakat. Adapun hikmah zakat yaitu yang pertama mengembangkan moral dan rasa syukur, yang kedua menolong fakir miskin, yang ketiga mendorong kerja keras dan kesuksesan bisnis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, 8 golongan yang dapat menerima zakat yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, yang kelima memerdekakan budak, yang ketujuh orang berhutang, yang keenam orang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Saya Sri Rahayu Nurasana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Zakat produktif adalah pemberdayaan dana zakat dalam bentuk pemberian modal usaha terhadap mustahik untuk membangun usahanya. Tujuan zakat produktif adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program peningkatan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Karena dana zakat bersifat produktif agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat mengubah kehidupan mustahik menjadi muzaki, maka penggunaannya wajib bagi yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Uang yang disumbangkan sebagai zakat dapat diinvestasikan secara produktif atau digunakan untuk mendanai inisiatif yang meningkatkan kehidupan orang miskin, seperti meningkatkan akses ke layanan kesehatan, air bersih, dan sekolah yang lebih baik. Sebagai hasil dari peningkatan output mereka, orang miskin dapat mengantisipasi kenaikan pendapatan. Selanjutnya, perkembangan usaha adalah upaya untuk meningkatkan usaha agar lebih baik dan berhasil di masa depan, dengan mengembangkan strategi, memperluas cakupan produk dan pasar, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Dalam konteks bisnis, perkembangan usaha melibatkan proses pelaksanaan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan keberhasilan usaha.
termasuk mengembangkan strategi, ekspansi produk dan pasar, serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Dalam beberapa sumber, perkembangan usaha juga dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, atau yang biasa disebut dengan UMKM, yang berfokus pada meningkatkan kemampuan usaha untuk berkompetisi dan melakukan inovasi produk dan pasar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini kami menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuktikan bahwa semua data yang diperoleh oleh peneliti sudah sesuai dengan apa yang terjadi pada lapangan. Triangulasi dengan metode ini, peneliti menggunakan salah satu strategi di dalamnya, yaitu dengan mengecek kembali kepercayaan atas data yang dikumpulkan oleh beberapa sumber yang kemungkinan menggunakan metode yang sama dengan peneliti. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain adalah yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Studi pendahuluan dan data sekunder dianalisis dengan cara ini untuk mengasah pertanyaan penelitian tertentu. Namun, seiring peneliti baru masuk dan terus bekerja di bidang ini, fokus penelitian ini akan bergeser. Yang kedua, analisis data di lapangan. Data dianalisis pada saat dikumpulkan maupun nanti, biasanya dalam batasan waktu. Tanggapan orang yang diwawancara pada saat itu telah dianalisis oleh para peneliti. Peneliti akan terus menanyakan pertanyaan yang sama sampai mereka mendapatkan jawaban yang mereka puas atau sampai mereka mencapai batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, analisis data selama di lapangan. Sumber yang kredibel di lapangan seharusnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan akses ke area yang diselidiki. Setelah itu, dilakukan wawancara dengan narasumber dan dilakukan pencatatan atas temuan tersebut. Peneliti pada subjek penelitian mereka memulai dengan mengajukan pertanyaan deskriptif dan beralih ke menganalisis data wawancara. Setelah menganalisis data wawancara, peneliti melakukan analisis domain. Saya, Iva Trinardi, akan menjelaskan bab 4 mengenai paparan data dan temuan penelitian. Pengelolaan dana zakat produktif Lazisnu Kertosono. Tasarruf zakat produktif dilakukan sesuai dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun proses pertama yaitu perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif pada Lazisnu Kertosono antara lain seperti penuturan yang disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i Ketua Ranting, yaitu sebagai berikut. Memang sejak awal ranting di Kertosono ini memperhatikan para mustahik yang masih memiliki potensi usaha, sehingga muncul program tasyaruf zakat produktif, baik gerobak atau ternak kambing. Jadi setiap awal tahun kami mengevaluasi program sebelumnya. Ketika memang banyak mustahik mendapatkan hal positif, ya bisa jadi kami kembangkan. Jadi setelah itu baru direncanakan kira-kira mau menambah kluster usaha apa yang akan dibantu. Kemudian beberapa jumlah mustahik yang akan dibantu. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan, bahwa tasyaruf zakat secara produktif lebih dimaksimalkan pada Lazisnu Kertosono. Pengelolaan zakat produktif di Lazisnu Kertosono antara lain yang seperti dituturkan oleh Bapak Imam Syafi'i, yaitu zakat produktif ini bermacam-macam program sesuai keahlian mustahik yang disasar. Adapun yaitu berupa kambing, ada juga kalangan usaha yang permanen, misalnya penjual sayur yang gerobak dibawa naik sepeda, kemudian gerobak dorong untuk penjual kaki lima. Proses yang ketiga yaitu pengkoordinasian yang dibantu oleh para amil dalam mengumpulkan dana zakat untuk dapat didistribusikan secara produktif melalui fundraising dana zakat. Kemudian dana yang terkumpul akan dibagi untuk program konsumtif dan produktif. Kegiatan fundraising dari Lazisnu Kertosono sesuai dengan yang telah diucapkan oleh Bapak Imam. Kemudian proses keempat yaitu pendistribusian, bahwa ada pun beberapa model penyaluran zakat produktif untuk usaha mustahik yaitu sangat beragam, seperti bantuan usaha, gerobak, modal usaha, dan perlengkapan usaha. Proses yang kelima yaitu pendampingan dengan adanya pendampingan tasyaruf zakat produktif Lazisnu Kertosono yang telah dijelaskan oleh Bapak Imam. Temuannya yaitu dalam penelitian ini yaitu satu, pelaksanaan zakat produktif Lazisnu Kertosono sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi pertama yaitu proses perencanaan dengan fokus pada para pelaku usaha yang memiliki kendala. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan dengan bersumber dari dana zakat yang terkumpul dan sasaran pelaku usaha. Ketiga yaitu proses pengkoordinasian dengan bantuan setiap yang membutuhkan
bantuan amil dalam pengumpulan dana ZIS agar dapat melaksanakan tasyaruf zakat produktif. Yang keempat yaitu proses pendistribusian, bahwa tasyaruf zakat produktif Lazisnu Kertosono diberikan dalam bentuk gerobak usaha, pelengkapan usaha, dan modal usaha. Yang kelima yaitu proses pendayagunaan, bahwa dengan pendampingan usaha oleh pengurus NU Ker Lazisnu MBC Kertosono. Yang kedua yaitu perkembangan usaha para pelaku usaha penerima zakat produktif meliputi penghasilan yang didapatkan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak. Para penerima sebelumnya rata-rata sudah memiliki usaha akan tetapi memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dengan adanya program zakat produktif ini dapat membantu mensejahterakan para pelaku usaha dalam upaya meningkatkan perkembangan usahanya. Meskipun masih ada risiko yang akan dihadapi oleh para pelaku usaha, misalnya seperti usaha yang dijalankan mengalami sepi pembeli dan lainnya sebagainya. Selanjutnya bab 5 pembahasan. Poin pertama itu pelaksanaan zakat produktif NU Ker Lazisnu MWC Kecamatan Kertosono. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa kegiatan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, adapun proses pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh pada NU Ker Lazisnu MWC Kecamatan Kertosono itu antara lain, yang pertama itu tadi perencanaan. Program ini direncanakan untuk masyarakat yang masih produktif dan memiliki kemampuan serta keahlian dalam melakukan suatu usaha bisnis. Nah, yang kedua itu pelaksanaan. Lazisnu Kertosono telah merumuskan keorganisasian dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyalur zakat pada masyarakat. Adapun penghimpunan dana zakat pada Lazisnu dibantu oleh unit-unit pengumpul zakat atau UPNIS yang tersebar di setiap desa wilayah ranting cabang. Yang ketiga itu pengordinasian. Secara umum dana tasyaruf zakat produktif berasal dari dana zakat yang terkumpul. Ketika dana terkumpul, kemudian akan dibagi dalam penyaluran program yang konsumtif dan produktif. Nah, adapun pengumpulan dari yang dilakukan oleh para amil dari Lazisnu itu sendiri. Sedangkan strategi fundraising mereka itu dilakukan melalui silaturahmi dengan donatur tetap. Jadi pihak Lazisnu Kertosono itu sudah memiliki donatur tetap itu sendiri. Nah, kemudian juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pamflet digital. Yang keempat itu pendistribusian. Program tasarruf pada zakat produktif NU Ker Lazisnu MWC Kecamatan Kertosono berupa bantuan usaha bagi para pelaku usaha. Bantuan yang diberikan itu seperti gerobak NU Peduli, kelengkapan usaha, dan modal usaha. Selanjutnya itu pendayagunaan. Pada pendayagunaan program zakat produktif di NU Ker Lazisnu Kecamatan Kertosono, secara tidak langsung telah diwakilkan oleh LPNU. Melalui LPNU, pengawasan usaha akan dipantau. Poin kedua itu mekanisme. Poin kedua atau poin B itu mekanisme pendayagunaan zakat produktif NU Ker Lazisnu MWC Kecamatan Kertosono dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Nah, pada tahun 2020 Lazisnu MWC Kertosono itu sudah mempunyai program pemberdayaan ekonomi yang fokus utamanya itu yaitu meningkatkan usaha masyarakat, khususnya keluarga yatim dan duafa yang diberi nama dengan UMKM Bangkit. Selain diberi modal usaha, para penerima manfaat atau disingkat dengan PM juga diberi pembinaan terkait 3 hal, yaitu ruhiyah atau keagamaan, ekonomi, serta ilmu parenting yang meningkatkan ibadah para PM serta mendapat banyak ilmu tambahan baik tentang kewirausahaan maupun ilmu yang lainnya. Nah, agar program yang dijalankan tepat sasaran, perlu adanya perencanaan. Adapun tahap-tahap dalam program UMKM Bangkit itu yang pertama itu survei calon penerima manfaat. Jadi tahap yang pertama dilakukan itu pihak Lazisnu itu sebelum memberikan pemberdayaan adalah mensurvei calon penerima manfaat terlebih dahulu. Kegiatan tersebut meliputi studi kelayakan lapangan yang dimana akan digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya tempat tersebut jika diberi pemberdayaan. Nah, selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan asesmen atau pendataan terkait kondisi rumah, keluarga, dan juga lainnya. Selanjutnya itu ada pengajuan ke Lazisnu. Tahap selanjutnya penyaluran bantuan usaha, dan yang selanjutnya itu monitoring dan pembinaan rutin. Adapun kegiatan monitoring itu meliputi yang pertama itu mengecek prospek usaha dari PM penerima manfaat tersebut, juga termasuk kendala yang dihadapi. Yang kedua itu memastikan para penerima yang mendapat bantuan itu bergulir di samping menjalankan usaha, juga tidak lupa menunaikan kewajiban spiritual. Nah, yang ketiga itu mengedukasi penerima manfaat agar berinfak, di mana infak tersebut juga digulirkan kepada penerima manfaat yang lain. Jadi monitoring dilakukan oleh Lazisnu MWC Kertosono itu setiap 1 bulan sekali. Juga disampaikan pembinaan yang dilakukan terkait dengan ilmu parenting, ekonomi, dan keagamaan.
Baik, itu tadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.